balik lagi di channel Dewasa di Bawah Umur. Maljum Story. Di sini kita akan membahas pengalaman-pengalaman unik dan apa yang kita alamin yang mungkin berbau mistis atau horor. belum. Kaget aja, kaget. Oke, sesuai janji kita minggu kemarin, kita mau di sini mau membaca DM dari kalian, teman-teman kita yang udah support kita dan mau pengen tahu. Kita pengen tahu apa sih pengalaman apa sih yang seru unik gitu yang teman-teman alamin gitu ya. Dan sekarang mungkin kita mulai aja di sesi Maljum Story. Ada cerita dari salah satu teman kita yang nggak mau disebut namanya gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin punya masalah pribadi apa gimana, nggak tahu kan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, pengen curhat kan? Aduh, kayak cerita sebelah ya, maaf ya. Aku pengen cerita tentang pengalaman horor aku. Sebenarnya nggak mau cerita karena terlalu serem menurut aku. Ya, menurut kamu mungkin serem ya, tapi mungkin kita belum tahu, belum baca nih. Tapi it's okay, biar orang lain bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Bagus, dia punya apa namanya? Si hantunya punya puing-puing ini pengetahuan yang bisa kita pelajari. Bagus juga. Oke, lanjut ya di ceritanya. Waktu itu aku lagi naik ke salah satu gunung di Garut. Pengen naik gunung. Anak gunung nih, ajak dong, alas ya dong. Buat anak gunung nih, ini juga buat apa pembelajaran ya, buat teman-teman yang suka daki gunung apa gimana gitu ya, tolong simak cerita ini baik-baik. Salah satu gunung di Garut, waktu itu ada 10 orang. Jadi dia itu 10 orang sama teman-temannya malam dengan keadaan trek yang baru gitu ya. Jadi masih asing. Dia itu belum pernah ke sana, jadi treknya juga belum ngerti sama sekali gitu ya. Sampai pos awal itu jam 10 malam. Dari situ jalan udah ekstrim banget. Jurang-jurang yang gelap tanpa penerangan apapun. Mun aing geus nyusruk asli. Mun aing geus nyusruk Batak bentak. aing minus, Bro. Oke, dari situ katanya jalan udah mulai ada jurang-jurang terus gelap tanpa penerangan. Belum. Hantunya belum keluar. Dari situ audienya juga kelompok itu juga kekurangan senter waktu itu Cina. Terus jam 12 kita sampai pos 2. Tapi karena trek udah mulai bebatuan besar, kita terbagi jadi 2 grup, 5 orang. Oke, jadi jam 12 baru nyampe pos 2 ya, dan itu karena treknya udah ekstrim banget gitu. Jadi terpaksa dibagi 2 grup, jadi 5 orang. Dan aku grup yang diem dulu karena nungguin yang sakit. Oke. Nah, disinilah mulai horornya. Dari awal juga lu mah udah horor, malam-malam ke gunung horor. 10 orang kapannya. Jadi mulai horor. Horor. Saat kita istirahat sambil ngemil terus, pipi tembem. Aku tiduran merem. Praktekan tolong ya. Udah malam. Oh iya, maaf. Aduh, tiduran merem. Pas buka mata sama buka hati untuk dia, enggak. Salah baca. Saat buka mata aku lihat di pohon ada makhluk yang astagfirullah. Makhluk astagfirullah. Makhluk yang astagfirullah. Ya, Astagfirullah. ya gak tahu gimana ya, mungkin sangat mungkin abstrak atau gimana, mungkin yang mengerikan lah, astagfirullah. Awalnya aku nggak nyangka itu hantu, aku sangka pohon aja, tapi kok bertanduk. Masih positive thinking, dia masih positive thinking. Wah, gue suka nih anaknya positif banget. Kambing naik pohon Kambing naik pohon gitu ya. Positif banget tuh. Karena dia juga rabun gelap gitu, jadi dia positif thinking aja. Tapi ternyata bukan dia aja, tapi teman dia juga lihat. Oke, mulai creepy ya di sini ya. Temen dia juga lihat
tapi dia malah sompral. Bukannya diem, dia bilang, itu monster lain sih, itu monster lain sih, hahaha. Kalau lu punya teman kayak gitu, lu bakar aja, serius. Alhamdulillah sampai sekarang selamat saja. Parah itu. Astagfirullah, di situ tiba-tiba angin gede, ya udah lanjut perjalanan aja. Oke, angin gede bagusnya mending nginep ini nenda aja, tidur di tenda takutnya. Angin gede. Angin emang kelihatan bibirnya. Ya, berembus. Oh, betul. Berembus kencang lebih tepatnya. Oke. Lanjut. Makasih udah diwakilkan. Sama-sama. Pas udah deket pos 3, di situ tiba-tiba kayak buta jalan, padahal tinggal lurus aja gitu. Ini tuh kayak kita nggak bisa lihat mana gerbang ke pos 3-nya, dan temen aku malah sombral lagi. Si Julik teh ieu mah ngamusuhan. Udah positif, temen lu tendang. Tuman. Jadi di situ dia mungkin kalau misalkan Bang Kim itu gimana tuh jadinya? Kalau misalkan tiba-tiba dibutakan gitu kan, itu kayak kalau orang Sunda mah bilangnya disirap. Orang naik kapal. Ya jadi diusap gitu tuh kan tinggal-tinggalnya. kesini tuh Maaf. Oke. Jadi kalau misalkan di posisi kayak gitu, lebih baik ya banyakin doa gitu. Kalau menurut pribadi gitu kan, ya berdoa aja menurut agamanya masing-masing. Berdoa gitu kan. Jadi sebelum berangkat kalau bisa ya bismillahan lah mencek Islam gitu kan. Iya. Istighfar gitunya juga sadar gitu ya. Setelah goreng sermoni. Jangan. Salawat bro. Oh iya, salawat sebenarnya apa? Salawat dulu lah. Oke. Lanjut. Sambil terus jalan, jadi dia bilang Jurik teh musuhan sambil terus jalan. Aku baca doa yang terpikirin aja, dan 1:30 lebih kita sampai ke pos 3. Oke, berarti masih aman ya. Jadi mungkin dia baca doa apa aja yang dipikirin, doanya langsung dibacain. Doa makan, doa tidur, Bagus. doa naik kendaraan. Nyampe sana juga mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah dia sampai ke pos 3 ya. Buat ngecamp, teman kita yang grup 1 udah sampai dan udah bikin tenda. Kita tinggal makan dan tidur pas ada tenda. Kita bisa panas banget. Tiba-tiba panas banget padahal lagi hujan. Oke, jadi dia datang udah ada tenda, udah ada makanan, api gitu, tinggal makan gitu. Tinggal bobok, enak tuh ya. Cuman tiba-tiba katanya panas banget padahal lagi hujan. Ya, dan ya teman aku yang tadi tiba-tiba linglung dan liatin aku dengan tatapan kosong. Matakan muka sompral saya tekehin. Oke, jadi itu dia mulai bingung gitu ya. Terus ngeliatin si dianya itu dengan tatapan kosong. Terus aku peluk kan biar dia nggak ngelamun. Ternyata itu kesurupan, guys. Oke, serius dulu ya. Aku digigit. Pengen dong. Oh enggak ya. Cewek kan? Itu cewek bro. Pengen lah digigit. Enggak ya. Maafin. Aku digigit dia. Dia juga teriak-teriak sampai ke pos 3 itu pada panik. Dia di hantu itu kayak mau bawa lagi teman aku, tapi aku tahan bareng teman-teman yang lain. Akhirnya dia pingsan. Dan pas pagi mau sarapan dia kayak ketakutan sendiri. Dia bilang, Abi dituturkan, Abi yang balik. Aku diikutin, terus aku pengen pulang katanya. Jadi pagi-paginya pas udah sadar dia teriak-teriak, panik gitu. Dia pengen pulang, dia diikutin katanya. Mungkin sama sosok itu ya. Abi sieun nempokeun wae. Jadi si itunya itu, si makhluknya itu ngeliatin terus dia. Akhirnya karena demi kebaikan bersama kita pulang siang itu tanpa nunggu besok, tanpa ke puncak. Jadi ya, ceritanya udah gagal muncak dan lebih memilih pulang. Bagus sih kalau lebih baik kayak gitu. Kalau buat teman-teman juga, kalau misalkan udah ada yang gak enak itu jangan diterusin, nanti jadinya film horor Indonesia gitu ya. Udah tahu nakutin tapi disatronin terus kayak gitu. Pesannya, dia juga ngasih pesan juga ya, pesan moral.
Jangan sompral di sembarangan tempat karena kita nggak tahu ada siapa yang tinggal di tempat itu. Apalagi kenalan dulu. mantap. Jadi intinya jangan lebih baik sopan dimanapun, mau itu di tempat yang nggak ada orang atau gimana, tetap sopan, jaga bahasa, jangan sampai sompral tuh kayak lancang ya. Sompral lebih ke ngomong kemana aja. Gitu, lancang berarti itu. Gambaran hantunya sekilas itu gondrong, bertanduk, matanya menyala, yang aku lihat sekilas ya. Jadi dia itu ngelihat sekilas gitu gambarannya. Menurut ini kita tanya ke pakarnya aja. Kenalan lu bukan? Itu mastering. Oh, mastering. Kalau dilihat dari cerita sebelumnya mah, yang pertama ya persiapan dari segi bahasa juga kalau ke tempat-tempat gitu sih emang. Intinya buat teman-teman ya, kalau misalkan ke tempat kayak gitu usahain lebih sopan aja. Apalagi kan ini buat anak-anak gunung nih yang suka daki gunung atau gimana ya, pelajaran berharga juga. Soalnya kan kita jauh dari rumah gitu. Kalau misalkan banyak lah yang keluarga kita yang nunggu kita pulang. Jadi intinya jangan lupa pakai helm, nanti ditilang. Bisa ya polisinya. Terkadang Udah. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih buat teman kita yang tadi yang udah ngasih paranormal exercise-nya, dia ngalamin hal itu. Dan kita ke teman kita yang Bella Putri Andriani. Di sini tadi aku udah baca sekilas juga, ceritanya panjang jadi nggak kebaca soalnya panjang. Oke, jadi nama aku Bella. Aku memang sedikit bisa melihat kehadiran mereka. Itu ya. Yang kalian sebut hantu. Pengalaman ini terjadi kurang lebih di bulan September tahun 2020. Berarti baru kemarin ya, dekat-dekat gitu ya. Oke, jadi ada catatannya di sini. Aku lihat postingan tentang kisah mistis ini, sekalian aja mau cerita itulah bidang. Jadi di bulan September 2020 di salah satu kantor yang ada di kota Bandung. Bandung Kota Kembang. Waktu itu bertepatan aku pindah kantor sih, jadi baru ditempatin gedungnya itu setelah direnovasi. Awal masuk aku udah ngerasa hawanya nggak enak gitu ya. Kalau nggak enak kasih kucing aja teh, aslinya. Asli kasih kucing aja ya. Bener tuh Surya tuh. Yang bikin aku pusing dan mual. Jadi di suasana pas awal kesana aja udah kerasa agak enak. Terus bikin dia pusing terus mual juga. Gitu ya. Aku berada di bangunan lantai 3, ruangan paling pojok dan dekat kamar mandi. Ruangan itu cukup lumayan gelap, padahal lampunya selalu nyala dan seharusnya membuat terang. Tapi ini enggak bro. Ada lampu nyala, enggak terang. Apa tuh? Gak tahu. Ini juga lampu berjalan nggak terang bro. Ini Ini di atas. Iya, maaf. Oke, tapi enggak. Tetap dengan suasana temaram dan bau cat dinding yang masih tercium. Oh, jadi suasananya kantor baru ya. Harusnya kantor baru kan lampunya yang masih pada terang ya. Ini kok enggak gitu ya. Udah mulai aneh gitu kan. Kejanggalan juga. Aku duduk di meja kerjaku, awalnya biasa aja, tapi setelah dijalanin makin nyaman dan jatuh cinta. Oh enggak, maaf, curhat dikit bun, maaf. Awalnya biasa aja, hanya sedikit sesak nafas gitu ya, jadi sesak nafas. Hingga saat jam 10 pagi, ini pagi ya kejadiannya mungkin ya. Saat memulai aktivitas bekerja, di situ aku merasakan ada yang memegang kakiku. Oh itu aku, teh, maaf. Enggak lah, mana mungkin, kenal aja enggak. Spontan aku langsung melirik ke kolong meja. Jadi dia lihat ke bawah mejanya gitu, ada apa tuh? Gak ada apa-apa.
Nggak ada apa-apa tuh. Tidak ada apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Lalu aku menghiraukannya lagi. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Tapi kejadian itu terus terulang hingga lebih dari 3 kali. Berarti udah dapat piring cantik sama gelas cantik. Udah 3 kali. Tuh, 3 kali ya. Tolong. Aku yang ngerasa terganggu lalu berdoa dan berbicara dalam hati. Kamu siapa? Kenapa megang kakiku terus? Aku Kim. Belum. Oh. Enggak nanya lu, sumpah. Enggak. Oke. Aku Aceng. Oh, Enggak. maafin. Jadi nggak megangin aku terus. Kalau ada yang mau diomongin, ayo keluar, tampakin diri kamu. Dan hasilnya nihil. Alhamdulillah nihil ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi by the way asli rada merinding ya. Serius aneh. Gehel. Singkat cerita, aku memasuki ruangan itu lagi ketika sudah istirahat. Dan di sana hanya ada aku sendiri. Mau ditemenin? Mau. Oh, Lalu, enggak boleh. dan ketika aku duduk di kursi meja kerjaku lagi, dari arah belakang ada yang berbisik, kamu bisa lihat saya ya? Sumpah. Udah merinding sih ya. Oh. Oke, jadi dia pas baru duduk gitu ya, dia ada yang berbisik dari arah belakang, kamu bisa lihat saya? Saya ingin berteman. Oke. Dan suara parau yang sedikit melengking. Jadi suaranya itu parau dan sedikit melengking. Lalu saya tengok dan ternyata itu sesosok perempuan dengan baju merah yang ada bercak darahnya. Mau aku cucuin. Bercak merah aja ya. Jadi, oke, baju merah yang berbercak darah. Baju merah. Kelihatan bro. Gak tahu. Tulisannya kayak gini. Oke. Dengan muka yang maaf sedikit hancur di bagian setengah muka dan ada belatungnya. Jadi si Bella ini bisa berinteraksi dan si sosok itu benar-benar nampakin. Enggak, dari awalnya dia bilang bisa sedikit merasakan. Iya, kalau Tapi udah dia ngeliat aja. udah Dia itu ngeliat. bukan sedikit lagi. Dia ngeliat jelas. Itu udah Itu sosoknya. level sakau gitu udah. Levelnya udah tinggi guys. Jadi oke. Oh, that's weird ya. Dan tak lupa dengan rambut yang sangat panjang dan kusut. Oke, itu mah mungkin kalau orang awam lupa di smoothing. Mungkin kalian sering menyebutnya kuntilanak merah. Ada yang pernah lihat kuntilanak merah? Background aing merah lagi ini kumaha itu. Tebel lama gitu Di saat itu aku melihat sebenarnya takut seperti kalian, tapi mau bagaimanapun aku harus lebih kuat dong dan gak boleh memperlihatkan ketakutan ini. Wah, Keren. Bella. Tempat import. Oke. Iya, saya bisa lihat kamu. Oh, dijawab. Wah, shot. Orang juga bisa lihat kamu kok. Next. Tolong Pak. Guys, iya udah mulai rada beda ya. Jadi dijawab dong sama si tetenya. Di saat itu, iya saya bisa lihat kamu katanya. Tapi saya tidak mau berteman dengan kamu. Kenapa kamu ganggu saya? Ini bukan waktunya kamu untuk mengganggu kami. Ucapku dengan sedikit ketus. Oh, jadi rada cuek gitu. Pasti lu sok kenal banget deh. Oh, Enggak. Maafin ya. Hihihi. Gitu mungkin gitu ya. Si Neng lucu pisan. Saya sudah lama di sini, kalian yang mengganggu saya. Sautnya dengan suara melengking. Maaf kalau kami di sini mengganggu kalian, tapi ini pun tempat kami untuk menjalani aktivitas sama seperti kalian. Aku pun gak pernah ngusik kalian, jadi tolong untuk masing-masing ya. Jawabku sambil bernegosiasi agar dia dan teman-temannya yang lain tidak mengganggu kami saat bekerja. Oke, jadi yuk tukeran yuk, nambah ini nambah. Enggak Oh, juga. Kirain. Jadi Kotak-kotak ini ya. jada ini. Jadi dia tuh
apa namanya, kayak ngobrol tanya jawab gitu ya, kayak Q&A Gini. Mas Etan simbol. diajak dia nggak diajak Q&A ngobrol, juga anjay, diajak ngobrol gitu diajak ngobrol gitu ya. Jadi si setannya itu diajak ngobrol sama si Teh Belanya. Neng, abi bade carita menang teu? Kasih tahu bahasa Indonesianya. Neng aku mau cerita boleh nggak? Nah, katanya gitu, kata si hantunya gitu. Kata si hantu. Bagus kemana tuh? Aduh, ini rada kasar tapi gak apa-apa. Anjir, dasar kunti sialan, tahu aja aku suka dengerin cerita mereka. Oh, jadi si Teh Belanya juga ternyata ya sering suka dengerin, mungkin ya. mungkin bisa berinteraksi dan suka dengerin cerita dari makhluk yang astral gitu ya. Bolehlah, tapi jangan sekarang. Nanti malam saja di rumahku. Nanti aku panggil kamu. Anjing. Nanti enggak coba aja saja dulu. Aku nggak kenal deh. Untung nggak kenal. Aku diundang kan Teh. Lupakan lanjut. Sekali. Sorry. Dan dia hilang. Oh, jadi si hantunya itu menawarkan dia punya cerita nih, cerita pengalaman yang pengen diangkat di DBU. Oh enggak ya, enggak si tetehnya gitu ya. Mungkin itu ceritanya. Untuk ceritanya dia di sini aku ambil secara garis besarnya kali ya. Sok diambil dari garis besarnya aja. Dia bernama Sri. Dia gadis cantik yang dalam 1 bulan lagi dia akan dinikahi oleh pujaan hatinya. Tapi disayangkan, kejadian yang awalnya menjadi impian sang gadis itu harus dilepas begitu saja karena dia mendapatkan peristiwa yang membuat hatinya sangat hancur dan takut pujaan hatinya tak bisa menerima dia. Oke, jadi ada insiden. Jadi si hantunya itu bercerita dia itu bernama Sri dan kurang lebih 1 bulan lagi dia akan dipersunting oleh pujaan hatinya. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum impiannya terjadi, ada satu peristiwa nih ya yang bikin Sri-nya itu takut pujaan hatinya tak bisa menerima si Sri gitu. Oke, dia diperkosa oleh beberapa lelaki dan mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di sekitar jalan situ hingga wajahnya hancur karena terkena jalanan dan tewas di tempat. Ini enggak guys. Sumpah ini merinding. Terkadang orang sedih mungkin. Sumpah sedih nih. Jadi dia tuh tewas, ceritanya si Sri itu tewas di tempat karena dia takut, karena dia udah dijahati oleh krokodil ya, dan dia akhirnya memutuskan buat bunuh diri gitu ya. Jika ada yang nanya kenapa masih berada di situ, ya karena dia masih mempunyai dendam terhadap para lelaki yang menjahatinya. Oke, yang rasa tolong ya tanggung jawab lah, kasihan Teh Bella digangguin mulu. Atau jangan-jangan enggak bro, enggak. Refleks ampun kurang tadi. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya si hantu itu, si Sri itu, dia itu nggak jahat, cuman dia punya dendam sama orang yang menjahatinya gitu ya. Jadi nggak ada dendam atau misalkan niat jahat ke orang yang nggak dikenal gitu ya, cuman ingin membalaskan dendamnya aja ya. Semoga untuk Teh Sri, semoga tenang di alam sana teh. Tenang di alam sana, dan kalau misalkan ada dendam atau apa yang belum urusan yang belum dibereskan, Ikhlaskan aja. Ikhlaskan aja, soalnya mengikhlaskan itu lebih indah. Pak Ustadz Kita bakal nonton YouTube. Enggak bakal nonton YouTube. Mungkin segitu aja cerita dari aku, dan aku mohon minta doanya ya buat Sri, amin ya. Buat teman-teman yang udah nonton juga, semoga bisa sama-sama kita mendoakan almarhumah sosok Teh Sri ya, yang dulu pernah dijahati dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semoga bisa
tenang lah intinya, nggak penasaran lagi, dan semoga cepat terselesaikan urusannya gitu. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini bagus ini. Ini serius Paling ini bagus ini. Kalau- Soalnya merindingnya juga double asli itu. Jadi dia itu nggak, jujur ya, dari yang gue tangkap di sini, dia tuh nggak menceritakan kisah mistisnya, tapi dia menceritakan kisah si Siu. makhluk itu gitu ya. Jadi nggak nggak, Gimana kalau next kita undang di sini? boleh aja teh siapa, untuk Teh Bella Putri Andriani ya. Kalau misalkan ada waktu luang mungkin bisa nanti mampir di channel kita, mungkin buat perkenalan, dan juga pengen tahu sih, kan kita juga di sini punya channel scene kayak gini, playlist seperti Maljum Story gini kan. Kalau misalkan buat teteh yang udah nonton ya bisa lah mungkin berpartisipasi gitu ya, support channel ini. Dan itu aja mungkin kalau misalkan dari ceritanya sendiri. Buat Abang Kim nih, gimana nih kalau misalkan cerita seperti ini tuh, jujur nggak oke, awalnya benar creepy, takut, bikin bulu kuduk berdiri. Cuman kalau kita tahu backgroundnya si itu dan ceritanya kisah dibalik kenapa dia seperti itu malah bikin hati terenyuh, jadi bikin sedih gitu. Sedih. Ya, jadi gimana ya gitu buat kalian gitu kan, para cowok-cowok brengsek. Oh. Ya buat cowok-cowok gitu kan, kalian Sanggenya seadanya. seadanya aja gitu kan. Kalau emang kalian nggak bisa nahan, Ya nikah. nikah. Kalau emang nggak sanggup gitu kan, masih bisa lari ke Kamar mandi. berdoa, Berdoa gitu biar Berdoa, cepat cepet jodoh. nikah. cepat nikah gitu kan. Jadi cobalah gitu kan, hawa nafsunya ditahan, kasihan. Pikirkan bagaimana jika itu adik kamu atau orang tua kamu yang digituin, Bray. Itu Ini kasihan. nggak tahu kapan, mungkin udah lama juga ya, Lama. mungkin nggak tahu mungkin kapan kejadiannya. Cuman pembelajaran untuk kita kaum laki-laki ya. Saya juga laki-laki, saya juga insya Allah ke depannya. Laki-laki. Insya Allah, Oh iya. insya Allah ke depannya. Oke lah. Ya jadi gitu intinya mah, lebih kan kita ini beda derajat dengan hewan, beda gitu ya, karena hewan itu punya hawa nafsu tapi tidak punya akal dan pikiran gitu ya. Beda dengan manusia, makhluk yang paling sempurna gitu ya, harusnya lebih begitu dong gitu kan. gitu Ya, intinya mah mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, Amin. dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu. Amin. Semoga untuk keluarga kita juga sehat-sehat, selamat-selamat juga ya. Amin. Mungkin di akhir malam Jumat ini Mau kita akhiri aja ya. Jadi buat kalian oke, sok lanjut. Oke, buat teman-teman yang udah kirim DM, makasih banyak ya. ditunggu Karena lagi yang mau DM ya. karena mungkin ini durasinya kepanjangan, kasihan editornya. Ya jadi semoga cerita malam ini pun menginspirasi buat teman-teman semua, dan ya tetap kita di malam Jumat ke depannya kita juga bakal tetap bikin stories seperti ini, Maljum Story di malam Jumat ada cerita gitu ya. Untuk semua yang udah mendukung, terima kasih. Jangan lupa juga like kalau misalkan kalian suka konten seperti ini. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan ataupun kritik dan sarannya juga bisa langsung cantumin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe di channel Dewasa di Bawah Umur ya. Di mana? Di sini ya, di sini nih. Nah jadi buat berlangganan juga, karena gratis. Kalau misalkan subscribe cuma gratis, terus kalian juga bisa dapat info terbaru video kita. Kalau misalkan notifikasinya dinyalakan gitu ya, jadi biar teman-teman juga tahu updatean terbaru dari Dewasa di Bawah gitu. Gua Aceng, Alright. gue Kim, kita bertiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.